Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allahu fil Qur'anil Karim aidan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya serta hidayah-Nya dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kenikmatan sehat, sempat, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan rutinitas kita, ibadah kita, sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliau, perjuangan beliau, kita dapat merasakan indahnya Islam, indahnya ukhuwah Islamiyah, indahnya menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah membacakan ayat Al-Qur'an, yaitu wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang pria buta mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tiada seorang penuntun bagiku yang mendorongku mengantar ke masjid. Maka berilah keringanan waktuku sholat di rumah." Kemudian ia diberi keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ia tegak dan baru beberapa langkah pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya kembali. Rasulullah berkata, "Adakah kamu mendengar adzan salat?" Jawabannya, "Ya, aku mendengarnya." Rasul menjawab, "Untuk itu hendaklah engkau penuhi panggilan itu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pahala salat Jumat, pahala salat berjamaah lebih besar dibanding salat sendirian terpaut 27 derajat, baik di pasar maupun di rumah dan juga di sekolahan. Yang demikian itu karena seseorang ketika berwudu dengan sempurna lalu berangkat ke masjid dengan satu tujuan, yaitu salat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkahnya dinaikkan satu derajat dan diampuni satu dosanya hingga menginjak pintu masjid. Maka sesudah di dalam masjid dia dicatat melakukan ibadah sampai dia selesai sholat, dan didoakan oleh Nabi Muhammad oleh malaikat sebagai berikut: "Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dan kasihanilah ia sepanjang tidak melakukan menyakiti dan sebelum berhadas di majelis itu." Jamaah Jumat rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya kita sangat sekali dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai kemuliaan seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah.
Salat berjamaah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulnya. Adakah kita sudah menjadi hamba yang taat dan menjadi umat yang baik? Coba kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Ketika kita mendengarkan perintah dari direktur, dari kepala sekolah, dari Pak Polisi, sebagai siswa dan sebagai bawahan, ketika diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu, apakah kita akan mengabaikannya? Apakah kita akan melalaikannya? Apakah kita akan mencuekannya? Tidak. Pasti kita akan melaksanakan perintah tersebut. Pasti kita akan melakukan peraturan-peraturan tersebut. Maka bagaimana dengan ajakan Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan salatlah kalian dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka ini adalah jelas perintah bagi kita semuanya untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama orang-orang yang rukuk. Di manakah orang-orang yang rukuk tersebut? Yaitu sudah pasti di masjid. Boleh jadi di antara kita mengabaikan perintah itu. Bukan hanya hari ini, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau puluhan tahun mengabaikannya. Mengabaikan panggilan dan perintah Allah dan Rasulnya agar sholat berjamaah yang setiap hari didengar 5 kali. Kira-kira apakah tidak tahu, tidak malu mengajukan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan rezekinya? Mengapa tebal muka kita, ingin selalu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita selalu mengabaikan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba yang memenuhi perintahnya. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Setiap hari kita mendengarkan azan 5 kali, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali. Mari mengerjakan salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan dan kebahagiaan. Artinya memanggil kita para muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati seorang muslim adalah bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan hakiki seorang muslim adalah bila nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kerugian yang nyata adalah jika seseorang nanti di akhirat dicampakkan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, jika kita tersadar dengan seruan ini, berarti kita insya Allah akan menjadi rombongan menuju kebahagiaan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat berjamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita perhatikan seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melaksanakan salat berjamaah agar kita di kemudian hari kita menjadi hambanya yang tidak merugi dan menyesal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 43. Dan sabda Nabi Muhammad di atas, marilah kita renungkan, pantaskah kita meminta rizki, meminta kemenangan, meminta kebahagiaan, sementara kita mengabaikan seruannya. Seorang buta yang tadi memohon kepada Rasul untuk keringanan, tidak sholat jamaah di masjid, namun dipertanyakan, apakah kamu bisa mendengar? Dapat ya Rasul. Maka tunaikanlah seruan itu. Maka carilah masjid di situ. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan orang-orang yang sehat, penglihatannya sejahtera tanpa ada uzur? Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala esok hari,
pada hari kiamat, sebagai seorang muslim hendaklah menjaga sholat 5 waktu. Setiap kali terdengar panggilan untuk mengerjakannya, sesungguhnya Allah mensyariatkan mengerjakannya. Sunnah petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW. Jujur ketika mendengar kutipan hadis di atas, bagaimana sikap kita? Apa sih istimewanya sholat berjamaah di masjid hingga Rasulullah SAW sedemikian rupa meminta kita semuanya untuk sholat berjamaah. Jamaah subuh jamaah rahimakumullah, sholat di masjid banyak sekali keistimewaannya. Salah satunya yaitu nilainya 27 derajat daripada sholat di rumah. Sebagaimana yang kita dengar dahulu dari para ulama kita, sering sekali mendengar, yaitu sholat berjamaah nilainya 27 derajat daripada sholat sendirian. Yang kedua, jika sebelumnya kita telah berwudu, maka setiap langkah kita menuju masjid, derajat kita akan selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosanya akan dihapuskan satu persatu, dihitung dari langkah kita per langkah kita itu. Yang ketiga, selama kita berada di masjid, malaikat selalu mendoakan kita semuanya. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, tahukah bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang suci, yang saya tak akan tertolak doanya. Kapan lagi kita mendapatkan doa dari malaikat-malaikat? Yang keempat, selama menunggu sholat, kita dianggap melakukan sholat. Sungguh maha pemurah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, waktu antara adzan dan iqamat ternyata adalah waktu yang mustajab bagi doa kita, alias doa kita tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di masjid amat penting. Hanya orang-orang munafik yang berat melaksanakan salat berjamaah di masjid, terutama ketika subuh dan asar. Rasulullah SAW pernah murka kepada orang muslim. Diriwayatkan dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang ada pada diriku di tangannya, aku ingin menghimpun kayu bakar lalu kusuruh seseorang untuk mengumandangkan azan salat, dan kusuruh pula umat memimpinnya, imam memimpin salat berjamaah, dan kudatangi mereka yang tidak salat berjamaah, kubakar mereka bersama rumah-rumahnya." Sangat gamblang jelas sekali bahwa Rasulullah SAW murka terhadap orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Terasa merinding, astagfirullahaladzim. Semoga kita semuanya terhindar dari murka Rasulullah SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu antal qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa ma fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqu wan naruka haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu waghfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilaihi la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asi waj'alna Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.